Komedian Arie Kriting dan istrinya Indah Permatasari sampai kini masih merahasiakan wajah buah hatinya yang belum dipubliskan. Namun sepertinya rasa penasaran banyak terbayarkan lantaran Indah Permatasari memberi isyarat saat disinggung mengenai hal tersebut. Hal itu disampaikan Indah di sela-sela kegiatan launching karya film terbarunya kemarin. Meski begitu, baik Arie maupun Indah hingga kini masih menutup rapat nama dan jenis kelamin buah hatinya tersebut yang berinisial V. Lantas, seperti apa Indah Permatasari menyikapi spekulasi miring terkait keputusannya dengan Arie yang berkomitmen sejak awal lahir baby V tidak mau mempublis wajah sang buah hatinya itu? Tapi mungkin kalau misalnya udah terlalu sensitif, mungkin itu harus diobrolin aja sebenarnya. Nah kalau itu suami saya yang bisa menjawab. Kenapa? Memang sudah ada perjanjian dari kalian berdua atau enggak juga sih. Privasi. Karena mungkin orang tuanya udah terlalu tenar. Kami nggak mau ditandingi ketenarannya, jadi gantian. Nggak juga sih, nggak ikut-ikutan sih, cuman memang itu masalah pribadi aja. Tidak pernah ada berita negatif soal saya. Teman-teman media sangat netral ya, sangat netral, selalu berpihak pada saya, selalu berusaha menyampaikan kebenaran. Terima kasih banyak berita gosip. Kalau saya sih tidak pernah merasa dizolimi ya, tidak pernah merasa teraniaya. Itu adalah hal yang wajar. Saya pikir itu tidak usah terlalu menjadi konsumsi media. Dia udah mulai belajar jalan sambil pegangan, terus kalau berdiri mungkin 3 detik 4 detik udah bisa bertahan sih dia. Dia lagi belajar keseimbangan kayaknya. Nah kalau untuk pestanya sendiri itu memang Kalau saya sama Nona sih sebenarnya mungkin ganti-gantian ya, karena kan bagaimana juga kita harus tetap kerja juga. Jadi kalau saya lagi kerja, Nona yang di rumah. Kalau Nona lagi kerja ya saya juga yang bantu jagain di rumah gitu. Memang sejauh ini sih happy lah kalau misalnya lihat, oh anak kita udah bisa begini lagi, oh anak kita udah bisa begini lagi. Terus udah mulai bisa diajak main, komunikasinya udah mulai 2 arah ya, happy lah pastinya. Kalau itu sih sebutan dari netizen ya, karena netizen mungkin lihat dia mungkin badannya gempal-gempal gitu, terus dikasih julukan Toto Sepia, udahlah nggak apa-apa, ikutin aja. Kalau saya dengan Nona sih ya, kita orang dewasa sudah bisa paham konsekuensinya, tapi kalau anak bayi kan dia nggak tahu apa-apa, tapi kalian kan pasti akan expose namanya, expose wajahnya, kasih efek-efek dramatis ya. Kurasa sih itu bukan konsumsi yang baik buat masyarakat Indonesia ya. Jadi ya udahlah, saya simpan aja buat saya. Lepas dari anak sematawayang Arie dan Indah yang masih dirahasiakan, sebagaimana diketahui hubungan Arie dan mertuanya tidaklah begitu baik. Keduanya bahkan terlibat konflik yang tak berkesudahan. Hubungan terbalik justru dialami oleh Indah dan ibunda Arie. Iya, hubungan mertua dan menantu itu sangat hangat. Bahkan Indah seperti menjadi menantu kesayangan bagi orang tua Arie. Kehadiran Indah yang disambut hangat oleh keluarga Arie jelas berbeda dengan apa yang dialami Arie. Lantas bagaimana Indah menanggapi hal tersebut? Sebenarnya kalau santai juga, enggak juga. Kita pasti melakukan usaha-usaha juga lah. Maksudnya hubungi keluarga-keluarga yang terdekat. Menurut saya sih, ya namanya takdir mah sudah ada yang ngatur. Tidak semuanya hal itu akan terjadi menurut keinginannya kita, ya kan teman-teman. Jadi kalau misalnya sesuatu itu, kita sih pengennya baik-baik. Kalau siapa sih nggak mau seperti itu. Cuma kalau memang belum sampai pada titik itu nggak apa-apa. Kita berpaksa pada takdir aja. Ya, nggak usah disebut cucu. Saya, anak itu kan tidak berdosa. Ambil itu, ambil semua untuk keluarga itu. Ambil. Saya punya cucu 6 orang yang ada di Makassar. Kalau sama Bang Arie itu sebenarnya kita sih usaha ya pastinya. Ada banget usaha aku tahu banget kayak gimana Bang Arie ke orang tua gitu. Tapi kan ada hal-hal yang nggak memungkinkan itu terjadi gitu. Jadi ya kita nggak usah terlalu memaksakan. Aku nggak mau ngomongin masalah orang tua. Aku sih selalu berusaha untuk memberikan berita-berita yang baik untuk orang tua saya sih. Bagaimanapun itu orang tua saya, jadi aku nggak mungkin ngomongin hal-hal yang buruk di media gitu. Karena aku sayang sama dia sebenarnya. Kalau itu saya nggak bisa sampaikan ke publik lah, kalau itu urusan pribadinya saya. Maksudnya ya usahanya anak-anak lah. Standar sih, samalah kebanyakan orang bagaimana sih kita pasti
nunjukin usaha yang terbaiknya kita. Kalau menurut saya sih yang namanya kehidupan itu sama seperti alat pendeteksi detak jantung di rumah sakit. Pasti naik turun, naik turun, naik turun. Itu namanya menunjukkan kita masih hidup. Dan kehidupan itu terrefleksi dalam segala macam sisi kehidupannya kita. Termasuk dalam hubungan asmara juga. Pasti naik turun, naik turun, naik turun. Mungkin orang lebih sering lihat naiknya aja karena itu di permukaan. Kalau turunnya kan memang kadang-kadang tersembunyi di kedalaman. Kayak gitu sih. Kalau misalnya ternyata di luar seperti itu ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Saya mau fokus sama hal yang harus saya kerjakan aja.